Apa Kapolri cukup dengan komen? Masalah dianggap selesai. Bapak Kapolri, tolong Pak, orang kecil seperti saya butuh keadilan. Hampir 3 bulan saya menunggu permohonan saya ditindaklanjuti. Saya takut netizen berpikir Bapak Kapolri hanya pencitraan akan membantu saya saat Bapak merespon video saya. Mohon Bapak Kapolri dengarkan lanjutan kronologi saat saya dikriminalisasikan oleh mantan suami Kombes Pol Enjang Hasan Kurnia SIK. Semoga Bapak Kapolri tidak melindungi dan tidak menutup mata atas kezaliman mantan suami saya dengan menindaklanjuti laporan dan permohonan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya karena uang 106 juta mantan suami tega menampar putri sulungnya sampai ngompol dan memerintahkan junior dan anggotanya untuk membawa putrinya ke kantor polisi dan membiarkan putrinya ditarik paksa oleh para polisi hingga pergelangan tangan putri saya memar. Putri saya disekap 1 malam bersama pembantu di ruang Kanit Serse Polrestabes Bandung Tengah sebagai tersangka pencurian pasal 363 ayat 2 KUHP. Intervensi kekuasaan mantan suami begitu terlihat saat itu karena jabatannya sebagai Kabak Dalpers Polda Jawa Barat yang memiliki kewenangan mengatur promosi jabatan pangkat dan mutasi anggota Polri se-Jawa Barat dan juga mengurus penerimaan Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri. Maka pada saat itu para penyidik ikut apapun perintah mantan suami termasuk Kasat dan Kanit Reskrim Polrestabes Bandung Tengah. Saya pun tidak bisa menghindari kejaran polisi yang ingin menangkap saya, sehingga pada tanggal 11 Juni 2010 sekitar jam 11 malam, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Malam itu saya bersama kedua putri saya dan seorang pembantu sedang bersembunyi dari incaran para polisi di rumah teman saya yang berada dalam kompleks Duren Sawit. Tidak lama saya tiba, teman saya mendapatkan informasi dari security kompleks bahwa polisi mencari alamatnya. Saya bergegas meninggalkan rumah teman saya, ternyata ada mobil mengikuti mobil saya dan satu mobil lagi menunggu di portal kompleks karena portal ditutup oleh polisi. Akhirnya saya menghentikan mobil Karimun yang saya gunakan malam itu dan tiba-tiba sekitar 9 anggota polisi menggedor-gedor mobil saya dan berteriak-teriak menyuruh saya keluar dari mobil, dan aksi para polisi tersebut membuat kedua putri saya shock. Saat mobil saya dikelilingi para polisi, saya berhasil kabur atas bantuan tukang ketoprak yang berani membuka portal kompleks yang sengaja ditutup oleh para polisi. Dan para polisi pun langsung mengejar saya menggunakan 2 mobil Innova berwarna hitam dengan lampu menyala dan sirine berbunyi yang membuat kedua putri saya gemetar dan wajahnya pucat karena ketakutan. Saat pengejaran, kedua mobil polisi itu sempat menghadang mobil saya, tapi dengan kecepatan tinggi saya berhasil lolos menuju Mabes Polri untuk meminta perlindungan anggota Propos di pos penjagaan Mabes Polri. Dan akhirnya malam itu para polisi tidak berhasil menangkap saya. Hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekitar jam 1 siang akhirnya saya ditangkap bersama kedua anak saya yang usianya 11 tahun dan 9 tahun, juga seorang pembantu. Saat penangkapan, kunci mobil saya dirampas dan saya dipaksa keluar dari mobil dan ditarik seperti binatang untuk naik ke mobil patroli. Saya merasa diperlakukan seperti seorang. Setelah di BAP, saya langsung dibawa ke lapas wanita kelas 2A Bandung sekitar jam 12 malam. Saya dan pembantu dipaksa masuk ke lapas dengan cara ditarik dan didorong seperti binatang agar tangan saya dan tangan anak-anak saya terlepas, sehingga membuat kedua anak saya menjerit histeris. Saya menjalani sidang pertama kasus pencurian dengan putusan pidana penjara 1 tahun. Menjelang bebas murni tanggal 19 Juni 2011, saya disuguhkan permainan hukum oleh para aparat penegak hukum atas intervensi mantan suami. Saat itu saya tidak bisa mendapatkan potongan tahanan selama 3 bulan dengan mengikuti program cuti bersyarat di lapas karena adanya perkara yang disiapkan mantan suami dan telah P21 di Kejaksaan. Surat penahanan kasus kedua atas laporan mantan suami diterima pihak lapas tertanggal 17 Juni 2011. Dan itu artinya saya tidak bisa bebas tanggal 19 Juni 2011 untuk kasus pencurian. Selama 2 hari dari tanggal 17 Juni sampai dengan 19 Juni 2011, status saya di lapas adalah tahanan dan narapidana juga. Saya lanjut menjalani masa tahanan dan menjalani sidang kasus kedua dengan jaksa dan hakim serta pelapor yang sama dengan putusan pidana penjara 5 bulan atas bantuan para aktivis perempuan dan media lokal saat itu. Menjelang bebas kasus kedua, saya mendapatkan tekanan yang luar biasa sesuai hitungan lapas yang berdasar pada putusan pengadilan yang ingkrah. Harusnya saya bebas tanggal 14 November 2011, namun faktanya saya dibebaskan tanggal 16 November 2011 karena adanya perbaikan putusan yang mendadak dari pengadilan menjelang kebebasan saya. Bapak Kapolri yang saya hormati, sekedar informasi,
Semua anggota Polri baik Kasat dan para Kanit Reskrim Polrestabes Bandung Tengah yang saat itu telah membantu mantan suami untuk membungkam saya dalam penjara selama 17 bulan dihadiahkan mutasi jabatan sesuai keinginannya masing-masing oleh mantan suami saya. Dan saya tidak pernah bisa melupakan kejadian yang menimpa diri saya dan anak-anak saya, juga seorang pembantu yang ikut di penjara bersama saya selama 24 hari. Jika teringat masa kecil anak-anak saya yang sangat memilukan hati saya pada saat itu, terkadang menjadi mimpi buruk dan menghantui pikiran saya karena saat ini saya merasa jauh dari anak-anak karena kendali mantan suami saya. Sehingga memicu gangguan kecemasan yang saya derita saat ini. Saya berjanji akan mencari rejeki yang halal dengan hasil usaha sendiri untuk mengembalikan uang mantan suami sebesar 106 juta rupiah yang telah membuat saya terpisah dari anak-anak saya.